Kemal TV dengan gue Mario. Kali ini gue bersama dua temen gue. Siapa nama lu? Gua Kemal. And you? Luis. Apa kabar, Mal? Sehat, Mar. Jadi gue sama dua temen ini gue ketemu lagi nih di sosial media, Mal. Sosial media. Kalau Kemal gue temenan udah lama sih. Udah lumayan lama lah. 10 tahunan lah. Iya, berawal dari Bandung emang ya. Trip Bandung. Mau mati gitu emang. Anjing. Kalau Luis ini jadi dia punya Instagram dan kebetulan bikin Instagram Bling Indonesia loh. Yes, Bling Indonesia. Mantap. Lu apa sih motivasi lu bikin ini? Bling Ina ya, Bling Ina. Bling Ina beda ya? Beda. Oke. Motivasi bikin Bling 182 Indonesia untuk ngumpulin fans Bling yang ada di Indonesia. Oke. Gitu biar kita bisa nyatu semua, ya kan? Udah berapa lama Luis? Lu bikin? Baru nggak nyampe 6 bulan. Nggak nyampe 6 bulan ya? Belum sampai 6 bulan. Nah, jadi gue waktu itu bikin cover malah kita berdua ya. Bikin cover berdua. Sebenarnya nggak tahu ada Instagram Bling ya. Iya. Ini sama sekali nggak tahu, cuman kita kan pakai hashtag nih. Emang lu searching kali ya? Iya, hashtagnya Bling 182 itu. Jadi gue selalu nyari coveran orang Indonesia siapa aja nih. Iya, di repost sama dia, ya kan? Minta follow me dong, ya gitu. Gue follow kan nggak di follow back, bangsat. Anjing. Udah anjing. Iya. Pas gue minta, lu baru follow back. Bangsat banget gue bilang nih orang nih. Tadi gue pikir malah sebenarnya tuh bukan akun Indonesia. Iya. Tadinya gue karena kalau gue pribadi maksudnya kayak pengetahuan gue sih nggak ada ya, mungkin ada kali tapi mungkin nggak seterngiang itu gitu. Iya. Terus tiba-tiba kayak gue iseng bikin berdua video gitu terus di repost nih gitu. Iya, makanya gue. Dan pertama kali kayaknya dia ngetek gue dulu nih. Iya. Dia ngetek ke IG gue dulu kan. Terus gue ngetek, gue repost, gue ngetekin lu kan. Iya. Baru ke dia gitu. Padahal sebenarnya gue lumayan banyak juga nge-cover kan di feed gue gitu. Ya kalau Bling gue tahu lu lah. Iya. Emang kebetulan lu fansnya sama Tom Dilong ya. Pas sama Roma Irama sih sebenarnya. Coba tato Bling lu yang mana? Ada di sini. Gitu. Di keren itu. Di player juga ada. Di clips ya kan? Di clips. Kan ada bibir ya kan. Iya, jadi tema hari ini gue cuma pengen bahas Bling sih. Jadi kebetulan gue ngedatengin dua temen gue ini emang ya ngefans sama Bling ya kan. Secara ya siapa sih hari gini tuh yang nggak suka sama Bling ya kan. Mungkin ya beda genrenya lah. Tapi emang ini Bling ini tuh banyak ya Boy ya? Iya Banyak banget ya. Pasti sih kalau lo dari zaman lo jadi teenager suka Bling sih. Era 90 sih sebenarnya. 90. Lo tau Bling dari kapan? 96 kayaknya deh, 96. Waktu itu kalau nggak salah pas gue dari 96 lo. Waktu itu gue pas di Bali kalau nggak salah. Di Bali itu udah masuk ada Amsong ya waktu itu. Kalau nggak salah tuh first video clipnya, tapi kalau misalnya salah tolong koreksi ya karena ini saya ingat gue. Jadi video klip pertama masuk di Indonesia itu ada Amsong dulu, tapi di Bali. Nah itu di Jakarta sendiri itu lagi rame-ramenya All The Small Thing. Album Animal Twisted ya? Iya. Emang lagi rame-ramenya All The Small Thing. Jadi kayak semua orang pasti di era itu 99, 98, 99 tuh pasti mainin lagunya tuh All The Small Thing. Dan hampir semua studio band yang gue main atau teman-teman gue pada nongkrong pas lagunya ya sekitar itu aja, All The Small Thing, terus kayak Dumbweight. Iya. Berarti lo tahu Bling ngikutinnya dari zaman Scott Rainer dong? Scott Rainer. Tapi nggak lama sih, maksudnya kayak dia udah mulai cabut, era Travis masih pakai sepedaan, Tour Rider gitu-gitu, tato juga masih yang kayak cuman masih dikit tatonya. Iya. Nah, masih disogin doang tatonya. Iya, atau masih pakai yang band hand doang gitu. Kalau Mario di kaki, di band hand. Ya emang gue ngefans sama Travis gitu sih, masih. Akhirnya mulai dari situ gue kayak terus-terusan seru ya, karena menurut gue transisi musiknya terus plus dengan
clothes mereka ya, the way the look itu berbeda banget sih. Eye-catchingnya anak muda banget. Iya, asli. Dari short pants-nya, terus iya. Kosaki panjang, Converse, terus kan ada beberapa misalnya kayak yang brand-brand yang dulu menurut gue kurang punya nama, akhirnya dari mereka punya nama tuh. Kayak misalnya dulu sebelum ada Famous kali ya, dulu Early? Iya, dulu si Travis sempat pakai Puma juga. Lalu misalnya kayak sebelum sampai ada Take Off Your Pants dia masih pakai Puma sih. Belum Take Off. Iya, sampai ada banyak lah brand-brand yang akhirnya bernaung di band ini ya gitu. Akhirnya pun jadi naik. Jadi kiblat sih dia. Dan hampir semua orang beli produk itu semua. Iya. Termasuk gue juga pasti beli. Iyalah, dan gue beli, gue gila gak pakai, gue taruh gitu di lemari. Gue zaman-zamannya Taman Anggrek sih gue tuh ke Spitfire gue pasti gue beli baju Atticus dulu. Waduh gila. Sekarang brandnya udah pada naik semua ya. Sekarang udah nggak ada kalau nggak salah. Atticus masih. Mungkin udah nggak ada yang ini lagi yang kan. udah nggak. Oh, iya. Tom udah ngejual. Tapi kan masih ada Griffon Army komunitasnya ya. Oh, masih ada. Macbeth masih ada. Cuman mahal banget anjing dulu kayak Macbeth harganya cuma gope, sekarang 1 juta anjing Iya, lihat. Famous juga bertahan ya. Oh enggak, Mar, gue waktu itu sempat beli itu 1,2 juta. Ke tahun berapa? 2004 deh kalau nggak salah. Oh, Macbeth-nya yang Tom ya? Macbeth-nya Tom yang Ava ya? Gue lupa lagi seriesnya, nanti gue kasih lihat deh. Nanti gue kirim gambar, gue lupa lagi seriesnya. Yang ada di sini nih. Nih, di sini. Itu gue beli masih 1,2 kok. Iya, kalau nggak salah sih Macbeth yang kayak futsal gitu tuh. Kayak futsal. Iya kan? Iya benar, Tom yang di Ava itu. Iya, 1,2. Itu dulu gue beli di Cherokee dulu. Cherokee. Pasti ya anak 90-an, 2000 Jakarta pasti tau Cherokee lah. Ini dong, kalau Cherokee itu berarti Senayan ya? Senayan. PS. Dan mereka kan connect langsung ke web mereka gitu. Loser Kids juga kan, sama Loser Kids. Kalau Loser Kids gue nggak kurang tahu deh gue. Jadi web itu sih web yang band-band skatepunk gitu lah. Lu mungkin nggak tahu lo. Loser Kids lo nggak tahu. Nggak tahu gue. Iya. Itu kalau mau anak-anak punk melodic tahun-tahun 2001 yang udah punya duit, belanjanya dari web itu. Iya, kalau lu udah ngefans sama Blink, Sum 41, New Found Glory, gitu-gitu dibelanja pasti di situ, Luis. Asli. Boxcar Racer, itu baju-baju band yang pang-pangan gitu lengkap di situ, cuy. Ada, famous. Gitu. Lo selama 6 bulan ini lo kan bikin Instagram nih, si Blink nih, otomatis kan itu lumayan ada awareness-nya juga kan ya. Yes. Itu lu kira-kira udah ada nggak yang bertemanan sampai kayak gue sama Kemal nih? Belum ada. Berarti baru gue doang nih official ini. Baru lu berdua. Jadi gue di DM cuy sama dia. jadi banyak sebenarnya. Udah ada DM, beberapa DM gitu. Yang masuk salah satunya ada yang kreatif bikin backsound Blink sama dia dibikin kayak slow gitu, terus dibikin videonya juga. Nah itu gue udah sempet juga DM dia waktu itu, gue mau ajakin ketemuan kan, nongkrong bareng gitu, tapi nggak bisa, katanya lagi sibuk untuk YouTube-nya dia. Luar apa Indonesia? Indonesia. Oh Indonesia ya. Kebetulan anak-anak Bekasi juga. Oh. Ada beberapa. Gitu. Tiba-tiba ngeklopnya langsung sama lu berdua pas gue bilang ayo bikin ya kan, karena emang langsung. Karena memang waktunya banyak sih. Gue sebenarnya weekend doang mal, nggak banyak juga, gue ada limitnya juga gue keluar. Weekend aja, kalau weekend so-so lah, is okay lah. Awal gue kan nge-DM, ya gue nge-DM lu dulu pakai akun pribadi gue kan. Iya. Pakai akun pribadi gue DM lu, terus gue ngajakin nge-band, baru gue ajak dia, totalnya wah sama-sama cepet banget nih responnya berdua nih gitu. Kayaknya kalau misalkan laki janjian ketemuan dari Instagram inget zaman dulu mal, zaman masih ada MySpace. Oh iya. MySpace Friendster gitu, gue janjian dulu ngeband dari Friendster sama MySpace tuh, gue inget banget tuh. Akhirnya bikin band, gue latihannya di Nirrum mal. Sedih gue dong. Makanya anjing. Oh gila ya, gitu ya. Iya, imo-imoan sih tapi bukan pang-pangan. Cuma tetap gue ngedrumnya pakai ala-ala Travis gue. Iya. Celananya dikis, bajunya racer kit, eno ya kan. Iya. Gue bikinin legbong panjang gitu. Tapi band ini imo. Emang karena waktu itu gue diajak kan sama temen gue kan. Gue main punk nih, temen gue mau bikin band screamo imo gitu. Dani Jawir. Shout out Jawir.
Surabaya, area Surabaya. Yoi, Bondo Naked ya. Iya, dia diajakin sama dia malah ketemuan tuh maksudnya sama teman-teman yang lain. Dia ngeliatin gua aja, yang lain celananya pada sempit-sempit ya kan. Gua doang gombrong sendiri aja. Selau. Tapi memang maksudnya gue harus admit ya di era-era itu yang beda sama era sekarang tuh. Iya. Dari kualitas musik, kualitas wardrobe itu kita beragam banget ya. Semua orang tuh bisa kayak dia bebas mengekspresikan gayanya sendiri. Iya. Gue dulu juga punya band ya. Ya gue mirip karena gue influence gue bertiga tuh memang Blink juga dulu. Terus kita sempat kayak tour juga, bikin album, video klip gitu-gitu. Itu bisa dibilang tuh kita tuh bebas banget. Yang satu ngebling banget, yang satu tuh emo banget sampai pakai eyeliner, rambutnya smoothie. Sad boy ya. Iya, bener-bener yang kayak kan dulu ada sempat kan eranya dia tuh sama ada eranya Good Charlotte juga kan. Iya. Good Charlotte tuh kan bener-bener kayak gothic dark gitu Pang-gothic kan. itu ya. Pang-gothic pakai eyeliner, rambutnya yang pakai hairspray kaku jalan begini nih. Yoi. Kayak lu sad boy banget sih. Gue sempet sih, tapi maksud gue itu seru sih momen itu, era-era itu coba seru parah sih beda lah. Kalau sama sekarang tuh kayak model gue apa ya, stereotype lah iya sekarang. Terus dari saluran TV juga, kalau dulu kan kita bisa nonton semua channel berbeda gitu, dari A ke B ke C. Kalau sekarang dari A to Z sama. Lu suka Blink dari kapan lu? Gue suka Blink dari SD. SD lu tahun berapa cuy? 5 lah, pas ke SD 2003 ya, sekitar segitulah. 2003. Dan gue tahu Blink karena abang gua. Ini kayak era generasinya jauh nih ya. Jauh Enggak, gue dari abang gua. Gue suka Blink dari abang gua. Jadi abang gua tuh dulu punya band. Oke. Bandnya bertiga. Nah, pertama kali gue nonton band abang gua tuh nyanyiin lagunya Alien Axis. Oke. Dan drummernya itu jago, bener jago. Udah kayak Travis juga mainnya sampai panggung itu goyang-goyang drumnya dia main. Manggung, ya kan? lagi manggung gitu. Lagi manggung. Gue nonton di belakang drummernya, dan gue lihat cara mainnya bener-bener Travis Barker banget di era itu. Iya. Di era itu, di situ gue langsung, wih gila keren nih. Terus gue nanya sama gue, kamu ngasih nih lagu Blink. Terus lagunya Simple Plan waktu itu kan tadi kata gue juga, Simple Plan, Blink, Sun 41, New Found Glory. Banyak sih. Denger tuh gue waktu itu. Sebenarnya itu di era SMP gue baru denger. Iya, di zamannya itu, di zamannya pas grow up-nya Blink lagi tinggi-tingginya, sejenisnya banyak tuh mah. Banyak banget. 2007 lah, 2007 ke atas ya. Ke bawah lah. 2002 cuy. Oh ya 2002. 2002. Sum 41 ngerilis album A Killer No Filter yang Fat Lip. Betul. Ya, Fatlip. New Found Glory masih namanya pakai A New Found Glory. Enggak New Found Glory ya. A New Found Glory. Dia masih cover-cover tuh lagunya Celine Dion. Gokil, gue tahu Sun 41 itu pas lagi main Guitar Hero. PS2. Oh, karena ada di situ. PS2. Dari Anjing. situ gue taunya. Telat banget berarti lu ya. Dari situ gue taunya. keren Tapi juga untuk sih. awalan musik gue ngeliat Blink. Karena paling catchy aja ya. Iya, pas gue ngeliat bandnya abang gue main, bawain lagunya All the Small Thing, lagunya Alien Axis. Buset, kata gue main, dok sampai kata gue, wah gila keren nih band nih, keren. Tapi kenapa ya kalau Blink yang sekarang gue kurang lah. Lebih techno ya. Ya mungkin pendewasaan sih ya. Cuman kalau kita ngomongin Blinknya gue tetap suka banget sama Blink. Cuman kalau ngomongin segi komposisi musik ya udah nggak ngulik. Nggak kayak yang Blink album terakhir yang Smiley itu, sampai yang terakhir Greatest Hits. Nah gue udah nggak mau itu tuh. Itu udah paling terakhir banget tuh ya kan, karena Kayaknya kan Neighbors deh yang paling waktu itu. iya. Neighbors karena mereka masih kayak yang bertiga kan. Iya, masih ada Tom juga tuh. Iya. Itu kan comebacknya Tom lagi tuh, Damai sama Mark. Iya. Dan waktu gue ngeliat konsernya Blink 182 yang sekarang, Iya. jadi dia tetap pakai backsound suaranya si Tom. Di beberapa konser, iya. Jadi dia pakai backsoundnya Tom nyanyi di style lagunya, tapi si Matt tetap main. Matt tetap nyanyi, tetap ada Minus suara one gitu. Yes. Jadi tetap ada suaranya si Tom DeLonge. Jadi intinya Blink yang sekarang nggak melupakan si Tom. Oh iya, iyalah dia legasinya anjing yang Tetap bikin. dia. Kan yang dibawa. bikin sama si Mark Hoppus. Nggak sih, kalau gue ngeliatnya lebih gini sih sebenarnya, kalau di era musik mereka sekarang ya. Jadi
mereka bertiga ini semua udah menjadi satu figur yang maksudnya punya nyawa di band itu. Jadi, masing-masing semua punya nyawa. Iya. Travis ya punya sosok Travis sendiri gitu. Mark Dia sih udah jelas dia. Iya, terus Mark gitu. Biasanya kan kalau satu band misalnya kayak kita ngomongin band Indonesia lah, yang paling menonjol pasti vokalisnya. Terus tiba-tiba kalau vokalisnya hilang, band itu mati biasanya. Iya, biasa gitu. Kalau mereka tuh enggak ya, karena mereka bertiga tuh ya mereka fansnya sendiri-sendiri juga. Gitu, dan itu yang bikin itu tetap ada gitu untuk terus berjalan. Dan bagusnya lagi di eranya Blink sekarang, dia nggak gaptek sama zaman. Iya. Jadi si Travis dia lebih kolaborasi sama penyanyi-penyanyi lain ya kan, IDM ya kan. Itu dengan sendirinya fans baru datang. Iya. Dan fans baru tuh pada datang, walaupun beberapa fans lama kan banyak yang kecewa juga sama Blink ya kan. Akhirnya ngikutnya kebanyakan ke Ava lagi. Sama termasuk kayak Skiba masuk ke Blink, akhirnya fans Skiba masuk juga ke Blink, akhirnya automatically kan jadi akhirnya benar sih. Jadi makanya gua untuk ya ada dia, bad and good sih lah. Yes. Iya. Cuman kalau pas lagi eranya Skiba ini tuh Blink agak jadi lebih rapi aja malah nyanyinya ya. Kalau Tom kan nyanyi kan selarakan tuh. Agak fales mainnya. Skiba juga fales karena itu Sebenarnya contohin dong kan lu bisa. bukan dia yang bikin. Ya gila lu lah. Lo kan yang fans sama Tom Dillon, ya kan? Iya, cuman kayak agak rapi gitu, nyanyinya tuh agak kayak ada vibranya kalau Skiba. Beda. Hey man, there's something gitu-gitu. Iya. Beda sama Tom kan? Dia oh nenon, dia lebih main suara tingginya tuh main dia. Jadi rapi dia. Nggak bandel. Nggak sebandel Tom. Dan di panggung juga dia nggak serusuh Tom, nggak serusuh Tom, dia lebih santai. Mulai rusuh, cuman nggak pantes aja. Dia mulai lari-larian tuh. Iya, lari-lari. Yang gue salutin sih dari dia, maksudnya gini, dia akhirnya survive ya di antara semua, maksudnya gini, semua serangan dari fansnya Tom yang mengetek dia untuk cara mereplace Tom gitu. Iya. Dia berhasil nunjukin gini, gue bisa di sini dan gue worth it di sini. Yes. Sekalipun misalnya gue bukan real member ya, yang real member kan cuma Mark doang akhirnya. Iya. Pertama dari awal. Dari awal kan cuma Mark doang, sampai sekarang kan cuma Mark. Travis sudah gantiin Scott. Gitu. Tom akhirnya Skiba digantikan oleh maksudnya Tom digantikan oleh Skiba. Akhirnya dia nunjukin ke fans itu gue bisa gitu. Dan akhirnya perlahan kalau gue lihat dari sini sih, kalau beberapa kali mereka konsep terus gue lihat dari komen-komennya, mereka udah mulai enjoy. Gitu. Kalau dari awal-awal kan mereka selalu kayak meng-compare, lu pernah waktu itu ada satu konser yang mereka live, Skiba mainin Stay Together for the Kids. Fales. Terus mainnya ada yang salah. Dia banyak salah jarinya, ada yang salah jarinya. What's My Age Again dia nggak pernah perfect mal. Iya. Si Mat Skiba pasti salah. Ada itu di YouTube ada komparasinya tuh. Tom yang mainin sama Mat Skiba yang mainin. Anjing Tom kan udah jelas nih kayaknya selarakan banget kan. Cuman rapi. Tapi rapi. Mat Skiba yang mainnya proper banget gitu, rapi. Maksudnya kayaknya stand-nya juga nggak amburadul gitu dirinya kan. Cuman ada yang lewat. Ada yang miss. Cuman balik lagi ke style sih. Karena itu bukan dia yang bikin. Menurut gua. Karena si Matt masuk situ itu salah satu beban juga di dia. Oh iya dong. Beban terberatnya dia adalah ngikutin gitarnya si Tom. Benar-benar harus ngikutin sama gitu. Karena orang udah terngiang suara itu gitu. Jadi Tom punya suara ciri khasnya dia. Itu PR tuh cuy. Iya. PR banget gila lu ngulik puluhan lagu Blink lu suruh kulik kayak begitu. Dan setiap lagu kalau lo perhatiin every songs itu dia punya different sounds. Soundnya beda-beda, mau dari drum snare-nya, dari kick-nya, dari bass-nya, dari gitarnya, pasti soundnya berbeda. Beda. Apalagi Travis improve-nya banyak banget. Iya, gitu. Gak pernah sama dia kalau gue perhatiin. Itu PR banget sih, PR banget gitu. Dan tapi bagusnya lama kesini Matt udah semakin bisa. Iyalah. Udah 5 tahun ya? 6 tahun 2016. 16 ya? 4 tahun? Ya. Mau 5 tahun lah. 5 tahun. Udah mulai oke lah. Udah mulai oke. Perlahan-perlahan, kalau enggak dia udah mulai soalnya tinggi soalnya. Kalau Matt nggak masuk ke Blink juga waktu lagi mereka manggung. Jadi waktu masih ada si Tom, si Mark nih kayaknya bebannya berat gitu sama dia. Ditimbang lagi masalah Travis sama si Tom kan nggak sesuai jalur waktu lagi rekaman di album apa sih yang kata Neighborhood. Yang ini yang Blink yang apa? Dogs Eating Dogs. Hah? Yang itu After Magnet tuh albumnya apa? After Midnight. Neighborhood. Ya itu. Di album itu
itu kebanyakan Tom yang ngulik dan si Travis sama si Mark tuh udah nggak Sejalan gitu kayaknya ya. Sejalan, makanya gue lihat beban Tapi- banget sih mereka manggung di albumnya terakhir masih bagus sih. albumnya bagus. Tapi lebih kebanyakan lebih ke Ava mal nuansanya. Nuansanya jadi Karena kenapa? hampir 85% itu lagu buatannya Tom. Iya. Iya. Makanya si Ketahuan cuy. Iya, Kalau Tom bikin lagu tuh pasti ketahuan banget. Mark bikin lagu ketahuan banget. Iya. Iya. Karena Mark udah dia kayak redline-nya ya itu gitu. Terus kalau kita dengerin dia nyanyi di Blink sama kita dengerin dia nyanyi di Plus 44 sama. Apalagi sama dia ngisi di Neck Deep sama juga gitu. Ya, itu soundnya sama. Apalagi dia ngisi di Simple Plan. Sama redline dia cara dia nyanyi ya begitu gitu. Oh ini Mark, oh ini gitu. Iya, iya. Cuma kalau Ava ya Ava udah Ava tuh Tom mal. Udah Tom, jelas. Ava udah Tom. iya udah. Itu Tom kalau banget. makanya di Ava beberapa personilnya kan ada yang keluar tuh. Iya, gua Ah. ngikutin sih gua Nah, apa. di Ava ada yang keluar personilnya. Tetap Ava maju. Tetap Ava maju karena apa? Ya cuma yang dilihat cuma Tomnya gitu. Yang lain enggak kan dilirik. Emang egoisannya si Tom. Iya, bikin kayak egoisannya si Ava. Tom di situ. Komparasinya gampang sih sebenarnya kalau lagu buatannya Mark lo dengerin Plus 44 itu semua Iya. buatan dia. Iya. Dengerin aja lagu Boxcar Racer tuh semuanya buatannya Tom. Tom. Gua gak dengerin Ava. Ya Ava cuma Apa album beberapa pertama lah, doang. beberapa sama video klip terbarunya akhirnya gue penasaran kan. Itu yang apa ya? Let It Off ya? Let It Be apa Let It Off ya? Tahu deh kurang Ada, tahu. Gua nggak ngulik gua. Ava kan berapa album sih? Nggak tahu gue juga. Nggak, yang terbaru ada video klip yang baru sekarang. Ada video yang klip baru terbarunya. namanya Let It Off apa gitu. Gak ngulik. Gue lihat, gue cuma nonton doang karena gue suka sinematografinya. Bagus Oh, tapi iya. Itu emang Dan- orang-orang iya. film luar tim sinematografinya. Bule emang kalau buat klip anjing sih. Halu-halu gitu ya. Iya, Iya. keren. Cakep sih emang. Iya, pertama iya karena equipment mereka lebih bagus sih. Iya. Itu kita harus SDM-nya juga satu mal. SDM-nya dia iya. memenuhi banget. Gila lu. Tools mereka juga Iya. Secara Oke lah. secara kalau dari pemerintahan juga US sama Indonesia jauh ya. US tuh dukung banget sih Sekarang buat kalau musician. mau ngomongin Indonesia yang video klip pelatih yang udah terkenal kayak gitu aja masih diabaikan, Iya. apalagi mau ngomong yang Weird lain-lain. Genius ya. Hah? Weird Genius ya. Iya. Itu udah salah satu terbaiknya Indonesia, itu belum ada yang kayak gitu. Walaupun musiknya IDM kan di eranya dia kan. Iya. Tapi gue demen nggak ada banget. nggak ada yang nge-up gitu loh. Oh, Dari iya. pemerintahannya tuh nggak ada yang ngedukung. Emang kurs Pak. Indonesia Iya. tuh ya udah dia bisa terkenal secara sendirinya aja. Iya. Support dari masyarakat bukan dari itu pemerintahan. PR juga sih buat kalian gitu. Siapa tahu kalian di sana memusawarahkan musik. Ya, Bisa bisa jadi. Tapi gue suka sama Blink sih era-era Enema of the State sama Take Off Your Pants. itu kayaknya best goal. Itu parah mah. Itu lagi naughty-naughty-nya mereka. Iya. Bandel banget. Parah Dari banget. stylenya ya kan. Dan itu kayaknya satu album di mana gue ngulik album-albumnya gue kulik. Sama Gila, banget. wah, Hafal gila. gua. Tapi kalau lirik enggak ya. Karena gue Wah. bukan vokal. Oh, Gue deh. bukan penyanyi. Kalau gitar iya deh. Iya banget sampai drum-drumnya. Wah ya lah. Tapi emang harus kalau next project ini bertiga jadi, lu berdua nyanyi. Project apa ya? Aduh. Mohon maaf, project apa? Project apa ya? Kok tiba-tiba ada project ya? Klik 182 Indonesia. Oh gila. Guys. Ya agak susah sih. Gue soalnya kalau nyanyi kurang gue. Kalau ngeband ayo dah, kalau ngeband doang. Kalau nyanyi kurang gue. Karena gue bukan lirikus. Lu lebih ke kantor khusus ya? Apa? Kantor khusus. Pantatus. Pantatus. Nah coba kalau gue secara in personnya mereka sih gue nggak terlalu ngikutin sih sebenarnya, tapi gue lebih suka ke apa ya, ke musiknya mereka. Kalau in Iya person- musik juga. Iya, Musik kalau- style. Kalau in personnya ya udahlah gitu, sekedar Iya, sekelebat aja, nggak yang ngulik banget wah, yang terus Iya. akhirnya punya TV show sendiri waktu Ulang itu. tahunnya tanggal berapa? Kurang Iya. gue. Jujur aja gue nggak ngulik gue. Iya. Biasa aja sih. Gua- Cuman gue ngikutin iya. aja. Ikutin. Gue lebih ya musik sih, lebih musik karena jujur aja gue dengerin musik tuh banyak ya, semua gue dengerin tuh kayak keroncong juga gue dengerin segala macam. Iya Cuma dong. maksudnya kayak Campur sari. tetap gue kayak dari luar tuh skate punk, melodramatic punk, terus kayak pop punk gitu, alternatif punk gue dengerin juga kan yang lain-lain. Cuman tetap pasti gue lebih banyak dengerin ke mereka. Iya. Gue nggak ngerti, kayaknya udah kayak
udah dengerin gue lagi aja nih. Mereka Tapi udah Kepo emang- banget, walaupun udah kita dengerin yang lain, ya kan tetep aja balik-balik lagi. sampai gue kadang kalau di mobil gitu jalan nyolok set gitu, gue udah dengerin dia nih, tapi ntar di bawah songlist gue Ava Ada kalau lagi nggak, iya nggak apa Boxcar itu aja, tapi gue udah hafal terus kayak ya udahlah gitu, seru Karena aja nggak ada seru. matinya juga sih Mang. Nggak ada Maksudnya matinya. lagunya juga nggak ngebosenin sampai sekarang gitu. Tapi satu ya Blink yang sekarang gue nggak ngikutin, gue Iya, jujur aja. gue enggak sih. Iya kurang. Bukan gue nggak suka sama Blink yang sekarang, suka. Tapi emang lagunya emang Nggak masuk ya. enggak, karena udah dewasa aja musiknya sih, nggak bandel lagi. Kalau dulu kan masih Mungkin yang punk nggak, banget. Mungkin kayak jiwa yang kita masih yang kayak jumping around di stage kali yang kayak wah Iya. gitu. Jadi kalau Iya. yang sekarang yang stiff gitu yang kaku, gue kayaknya nggak bisa sih gue. Iya, Mark udah tua Mal sekarang. Iya, Gila Mal. Mark juga udah tua. Mau gocap cuy Iya. umurnya deh. Travis juga Toku. Tapi Travis tua-tua makin gila dia main drumnya. Semakin tua. Tapi gue semakin nggak gila, tahu men. kenapa ya, gue takut Travis bunuh diri loh. Karena Sama, iya nggak tahu. Orang kan kalau di Amerika nih Mal ya Louis ya. Iya benar-benar. Udah kaya, semuanya udah didapat, kebahagiaan semua udah dimilikin semuanya. Despo men, depression, kayak Kurt ya. Kurt Cobain, Chester Bennington, Wah, Chris Cornell, Oke. Audioslave, kan matinya tuh mati-mati Matinya mati. background bahagia cuy, bukan mati dia karena sengsara apa Iya. kenapa kagak. Linkin Park lah yang masih baru. Iya, Ah. ya Chris Cornell Iya. paling terakhir. Paling Mau cut anjing bunuh diri, katanya matinya apa? Depression, depresi. Gue bilang fuck lah emang ya. Apaan lagi sih yang maksudnya nggak mereka dapet ya kan? Kebahagiaan udah, popularitas Banget. sudah. Banget, Siapa yang nggak kenal mal di dunia, Iya. ya kan? ya Kecuali mungkin, mungkin yang nggak kenal ya anak-anak di bawah ini lah. ya kecuali lo nanyanya di Ghana gitu ya. You know Travis Barker right? lu nanya, No, lu I don't tanya know. di tempat dugem nggak tahu mereka. Kebanyakan. Iya. 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 Coba lu tanya musik IDM semua tahu. Kecuali lo ke Somalia tuh ya kan, nggak akan kadang tahu sih kalau gue bilang. Mungkin ada, cuman kebanyakan kayaknya nggak berani jamin. Tapi gue takutnya gitu, Travis bunuh diri cuy. Bisa sih. Bisa jadi mal. Dia divorce udah, ya kan? Iya. Siapa namanya? Gue lupa waktu itu. Melisa, bininya. Iya. Melisa kayak bini gue. Sama ini yang baru lagi penyanyi IDM yang meninggal siapa? Ah, Yang kata dia bunuh diri juga di apartemennya. Wah, gue oh yang naik lu namanya yang ini ya, disebut naik. yang tokatan, Hah? tatoan. Yang hitam juga. Iya. Oh, bukan Niga yang gue maksud berarti. Kalau yang gue hitam baru juga tuh yang pernah duet sama Travis. oh nggak tahu. Lil Wayne. Tahu deh gue lupa namanya siapa dan dia meninggal juga kata gue. Lu udah pada punya popularitas. dia Gitu secara ya. produktivitas oke sih, maksudnya semua bisa dikerjakan dengan kayak ya maksudnya time schedule gue bener nih di sini Iya. gue, dan semua maksudnya kayak yang collab sama dia dari Avril Lavigne dan segala macam itu kayak seru sih. Tapi menurut gue lebih seru gue pas dengerin dia collabs bikin album sama Yellow Wolf sih. Wih keren sih. Itu gangster banget. Psycho White. Iya, Psycho White itu gokil sih. Gue nonton mereka live in LA itu kayaknya Jump. anjing Mantap sih. ya? Keren sih. Keren sih. Keren. Emang mantap sih. Iya, bajunya mirip-mirip gini sih. Iya. Nggak, tapi memang gokil banget sih. Itu menurut gue one of the gangster music gitu. Itu the best lah gitu. Dibandingin kalau gue dengerin Transplant ya. Transplant ya oke lah karena mungkin ada Isinya itu gestar, bukan gestar semua ya, maksudnya udah star semua, bintang semua mah. semua Tim Armstrong Armstrong, gitu-gitu kan. Rob ya. Aston, Gede. rapper. Dan maksudnya ya cenderung vokalnya kan karena kan tim yang ngisi kan. Tim kan cenderung vokalnya kayak Iya. gitu. Cuma kalau itu kayaknya Vokal giting lah. raps gokil sih menurut gue. Lu udah dengerin belum? Apa tuh? Lu harus dengerin kalau lu ya, lu harus klik Yellow Oh iya. White. Ya Love iya. Lu harus dengerin Dia sih. cuma satu kali jalan album project Iya. doang. Oh, dia satu kali. Dan itu nge-hip sih. Itu oke banget. Oke banget. Itu Travis. Travis yang ngedrum. Iya. Cuma ada DJ-DJ-nya dikit-dikit lah, tipis-tipis lah. Tapi sound drumnya lu harus denger situ oke sih. Dan maksud gue dia featuring DJ itu di era-era tahun berapa ya? Menurut gue tahun 2006 kali ya, apa 2005 kali ya sama DJ AM. Nah kalau gue pribadi sih sebenarnya gue nggak pernah dengerin mereka main ya, gitu. Terus songsnya mereka juga gue nggak pernah dengerin. Dia kayak live PA doang gitu mal. Drum DJ.
Dalam DJ itu doang. Gue banyak. Gue nggak pernah mantengin dengerin sih, cuma maksudnya saya sekilas aja. Tapi dari itu banyak banget tuh yang terinfluence akhirnya orang-orang di Indonesia, maksudnya drummer di Indonesia juga akhirnya mengikuti itu juga sih. Akhirnya mereka featuring juga sama DJ, macamnya juga kayak gitu. Jadi udah mulai featuring live PA dan beberapa misalnya kayak ada yang punya nama lah di Jakarta misalnya. Eno juga kan, Eno kan bikin juga Eno sempet, Iqmal Tobing sempet gitu, terus iya ada beberapa drummer yang lain kalau perlu gue sebut juga ada lah gitu maksudnya beberapa. Dan maksudnya dia secara figur ya dari sepatu sampai ke rambut diikutin banget. Sampai yang sekarang juga sama mah. Stylenya perlu gue repeat gak nih? Iya. Sama sih emang. Sama style tapi nggak punya band. Tapi lo kalau Travis Indonesia siapa? Gue Eno sih. Eno. Gue. Dia doang udah nggak ada lagi karena dia ngikutin Travis tuh lagi pas gimbal. Reset Kids. Belum ada Racer Kids. Racer Kids doang, dia dari gimbal Racer Kids. Iya, Racer Kids bukan di gimbal, di Jagrik, di Spike. Oh ya di Spike. Iya, yang album Kancut. Benar. Iya. Di Tiban lagi dia punya band bertiga. Iya. Itu lebih kuat. Dia gimbal itu pas album yang bertarung. Oke deh. Gue lumayan ngikutin juga soalnya. Kalau NTRL netral. Ngikutin banget. Karena ya basicnya ada si Eno-nya. Eno kan Travis parah tuh. Kalau dilihat dari mencolok aja. Iya, sebelum itu kan masih zaman Miten ya. Kisahnya juga sama lagi sama Blink. Netral tadinya bukan Eno, drummernya sebelumnya. Ganti. Bimo. Terus si Coki juga masih zamannya si Miten ganti. Dan personil lengkapnya sih bagus tuh. Iya, dia doang sih ya. Sama gitu, sama Blink gak beda jauh. Ya kalau gue drummer terbaik di Indonesia ya Eno ya. Kalau ini kan ngomonginnya Indonesia mah. Kalau Indonesia menurut gue bukan Eno sih. Eno cuma nyentrik aja, emang karena ganteng aja dia. Buat gue nggak ganteng sih. Buat gue mainnya speednya oke aja. Karena maksud gue gini, kalau yang juggling stick gitu, yang sticking akrobatik gitu ya banyak lah yang bisa gitu. Maksudnya tapi drummer solo ya. Main rapi gitu ya. Menurut gue Doi, Eno oke lah. Boni, Kuro. Ya tuh lu pang kayak semuanya dah. Boni, Kuro ya temennya Beno Lalahuta. Yes. Dude and Dudes ya. Dudes and Dudes ya gue di net. Lumayan lah maksudnya rapi. Kalau yang bandingin lain yang udah main terus tangannya sampai gini-gini terus di belakang gitu gue bingung lo mau main apa lo mau atraksi. gue kayak ya udah lah gitu. Tapi nggak apa-apa, itu kan ininya. Iya, part of the showbiz. Iya. The showbiznya mereka kayak begitu, karena duitnya mereka kan. Nggak salah juga, cuman kalau ditanya kita sukanya yang mana, gue suka dia. Iya, gue suka dia. Iya. Gue suka ini. Kalau suka gue sih konteksnya kayaknya ambigu ya. Suka. Oh enggak. Gue suka secara persona dia sebagai bukan suka konteks gitu ya. Influencer sih. Ini kan influence dong jatuhnya. Iya. Gitu sih makanya ya dia emang paling mirip menurut gue. Di antara drummer lain yang mencoba meniru Travis, dia yang paling goals menurut gue. Betul. Tapi gue waktu dulu gue fans banget sama SID kalau di Indonesia dibandingin. Gue sesuatu yang bertiga pokoknya kalau gue. Sesuatu yang bertiga. Iya. Pang-pangan yang bertiga banyak. Endang Sukamti, kan. Endang Sukamti apa lagi? Kalau SID gue ngikutin banget tuh. Kalau si Eriknya di ngebanin sama Eno tuh pas. Menurut gue. Udah jadinya Blink lah. Iya. Netral basisnya jangan bagus. Si Erik pas, apalagi Erik yang zaman dulu tuh yang lagi zaman-zamannya bandel-bandel itu. Iya. Jam banget. Itu dia Markopus banget menurut gue. Tapi lu lihat gak waktu Virgon basisnya Last Child sama si siapa? Iqmal Tobing bertiga bikin proyek kan di YouTube. Nggak tahu. Lagunya Blink dan itu si siapa? Virgon mirip banget coy sama Tom, bener-bener permainannya. Widih, itu asik banget kata gua. Sekarang gila ya. Iya, sekarang kalau gue sih setahu gue mesti gini, Doi kan anak Depok kan. Siapa Virgon? Setahu gue Sel ini kan anak Depok dulu kan. Terus kayak correct me if I'm wrong ya. Terus
setahu gue memang si Virgon ini ngulik banget Tom, dan dia kiblatnya ke Tom banget, sampai gitarnya dibeli gitu, terus sound effect-nya juga mirip-mirip dikit, Ava-avaan gitu. Emang udah Tom banget. Jadi kalau lu bilang dia ngetom banget, ya memang gue bisa bilang dia Tom banget. Iya. Tom gitarnya Lu apaan lu? Gue Kemal. Gue berharapnya nih kalau emang ada tuh si Virgon ditempelin sama Eno. Nah, basisnya ditempelin sama Doci. Doci Kucing mana sih? Doci Pigasir. Dia soalnya fans banget tuh sama Anak Blink-nya Warakas ya? tuh. Anak Warakas ini. Priuk dong Warakas. Ditempelin. Oke, namanya nggak asing ya? Iya. Yang mana sih? Iya anak Warakas. Orang bilang Priuk. nanya lagi. Doci karena emang dia dari Piwi aja kan. Dan emang sekarang kan Doci juga sebelumnya kan dia emo kan. Apa side project ya? Malah. Iya. Side project kan emo dia. Emo gitu. Apa kayak Tulet Tapi basisnya tetep dia ngikutin Mark banget sampai dia logonya waktu itu dia pakai. ada sama salibnya, ada salibnya. dia. Mark banget yang dipakai. Tapi emang kayak begitu sih. Blink soalnya nyentrik. Nyentrik banget menurut gue, apalagi Blink yang dulu ya. Yang masih pakai dikis, kaos kaki panjang. Pasti gini sih, maksudnya brand image-nya setiap siapapun band yang lagi on stage di panggung, ada salah satu tribut yang kita lihat nempel di Blink, di mereka pasti gini, itu Blink tuh. Iya. Dan orang banyak yang nggak tahu. Mana apapun itu, mau settingan drumnya, mau suara sound gitarnya, mau pasti ngomong udah basisnya. wah ini udah Blink. Udah pasti gitu sih, nempel itu udah melekat banget di mereka soalnya. Tapi kebanyakan kalau orang ngefans Blink tuh di drummernya sih malah kebanyakan ya. Kebanyakan tuh Travisnya. Lebih poinnya. Point of view-nya tuh lebih ke Travisnya. Travis. Ini orang Tapi di saat ada Tom, Travis sama Mark, ini tiga-tiganya sama-sama kuat. Iya. Tiga-tiganya sama-sama kuat. Sama-sama melengkapi sih sebenarnya. Travis. Apalagi yang gue lihat sekarang band yang baru-baru lagi naik sekarang Stand Here Alone di Indonesia. Pang ya itu ya? Popang tetap. Tahu namanya sih tapi gue nggak dengerin. Dan itu sama, influence ke Blink banget. Oh, gitu? Iya, bertiga. Dia dari, apalagi si pemain gitarnya kan siapa ya, kata lagu banyak ya lagu, siapa lupa gue namanya. Tapi gue ngelihat ada band cover Blink yang mirip banget sama Blink dari segala macam style-nya, ada Bali itu. Oh iya, yang di Bali. Apa sih namanya? kayaknya waktu itu ada di video itu ya. Ada yang gue repost. Demit Bali. Itu mirip banget tuh. Mirip banget, dan itu Style-nya keren. Gaya Iya. mainnya juga asik. Gitarnya Gua liat. pakai Gibson Rivera-nya si Tom Dillon, ya kan. Bassnya juga pakai Fender-nya Mark Hoppus anjing. Style-nya masih Blink-Blink yang lama. Asik sih. Demen banget kayak gitu tuh, gila. Kayak masih menunjukkan grow up-nya Blink banget lah kayak gitu. Iya. Lagunya dia juga, lagunya dia pribadi, intronya Blink Sama kayak ini Blink ya? pakai. Bahkan sampai kunci-kuncinya sampai terakhir di semua nada jadi ganti Oh, iya. sama dia. Itu udah pasti maksudnya automatically terbawa sih akhirnya, karena kan transplant kan, jadi Iya. lama-lama masuk pasti. Sama kayak gue juga kayak gitu, pasti ada dikit-dikit nyerempetnya ke sana. Iya, benar. gitu. Terbawa soalnya kan gitu. Tapi lu lebih milih Scott Reiner apa Travis Barker? Travis sih, Lu? Travis ya? bukan karena style ya, tapi lebih ke keluasan musiknya luas banget. Bisa Dia- bisa mah. Dia satu, kita kan ngomongin beat ya juga. Kalau ngomongin beat itu dia kayak dia satu part beat itu bisa kayak yang, wah temponya tuh bisa gantung, dia bisa cepat, bisa feel-nya banyak gitu maksudnya. Iya. Dan dia juga berawal dari marching band. Iya. Aqua Kalau Band. drummer ya, kalau drummer kebanyakan dari awalnya udah main drum, dia feelingnya kurang. Tapi kalau bermain di marching band, dia kan bermain, dia luas banget marching band itu. Tangannya kan gokil tuh dia tuh. Ya, stickingnya mantap ya. Iya. Single stroke ya. Iya. Makanya drummer Indonesia nggak ada yang nyampe dunia karena nggak ada yang berawal dari marching band. Dan marching band Indonesia tahu sendiri, nggak ada sekolahnya, di sana ada sekolahnya, keren. Marching band di Indonesia gue tuh di Dufan paling. Trek. Tapi kan bener sih, jadi waktu itu gue pernah nonton film ini kisah nyata nih, ada namanya Drumline.
nih Drumline 2002. 2002 itu kisah ada anak negro yang di keterbelakangan karena dia salah satu pemain drum snare di marching band itu. Dia Yang akhirnya gue potong, yang akhirnya dia main di orkestra bukan sih? betul. Iya. Bener ya? Oh iya, Itu tahu Drumline gua tuh. nonton. Itu nunjukin kalau misalnya kayak orang marching band itu can do something about it. Yeah. Dan emang harusnya harus marching band dulu untuk drummer ya. Iya sih. Seharusnya, bukan sekolah drum. Bukan. Iya benar. Tapi sayangnya di Indonesia nggak ada mensupport, cuy. marching band ya. Iya. Akhirnya makanya Nggak mensupport. Mungkin talentnya banyak kali ya. Talentnya banyak. Kalau dikembangin banyak man. Banyak talentnya banyak tapi Orang mungkin anak-anak karena kecil sekarang udah banyak yang bisa main drum kok. iya banyak. Kayak zaman dulu aja, zamannya shuffle anjing. Iya. Wah tuh tai tuh shuffle. Yang joget shuffle gitu. Iya. Banyak tapi maksudnya karena nggak disupport sama pemerintah, media, akhirnya ya stuck gitu aja gitu. Iya. Susah. Marching band kita kebanyakan ngambilnya dari TNI kan. Yang kayak udah kepresidenan itu baru ada tuh marching Paskibra band kali ya, paskibraan ya. Iya benar. Paskibra. Kebanyakan kan dari situ tuh. Ini nggak bener-bener Terus stickingnya gue gila sih, keren banget ya mereka ya. Apa mungkin dari skin padnya juga kali ngaruh ya? Jadi gini, gua waktu nonton Drumline itu dididiknya keras cuy. Itu didikan dia sekolah marching band bener-bener Tahu sampai keras. nangis-nangis. Sampai Iya, nangis-nangis. Nah gua itu inget gua nonton itu aja gila, berarti di luar negeri sampai kayak gini sekolahnya. Marching band untuk main drum doang, tuh ngebela snare doang tuh satu. Ya kan? Nah berarti yang apa yang Travis lakuin dulu juga waktu dia sekolah. Makanya dia punya banyak temen marching band. Beberapa. Nggak mesti gini kali, lebih gini kali kalau gue nangkepnya. Kalaupun lu disekolahkan tapi akhirnya lu di luar dari sekolah itu tidak menerusin juga percuma sih. Iya, Jadi iya. kembali lagi ke diri lu sendiri, is your passion atau cuman kayak hobi biasa aja. Mungkin kalau Travis udah passion kali. Passion. Ditiban pas main drumnya juga tambah gila. Beda kalau sama Scott ya, kalau Scott kan cuman retak. Iya. Iya, dia emang punk banget sih. Pang. Beda Old school banget. punk banget dia. Kalau dia kan udah iya lu per lagu itu satu album pasti udah kayak dengerinnya beatnya berbeda every song. Iya. Travis ya, kalau ngomongin Travis. Dan dia Eno bisa ya. bertahan. Iya. Kurang lebih juga sama mah. Sama sih. Cuma kan kalau Eno kan gak ada basic dia buat kayak begitu, dia emang Iya. drummer aja, Drummer. gitaris malah. Malah ya. dia otodidak kan di drum, waktu dia ngomong kan dia otodidak main drum. Tapi keren sih, Keren. catchy banget. Rata-rata emang semua drummer tuh influence dari segi tatanan drumnya juga Travis. Kebanyakan. Itu udah rata-rata itu mau ngomong apa. Travis tuh wabah banget sih menurut gue, wabah buat anak punk. Virus. Iya, Soalnya menjalar banget dia. ditiban lagi di era itu kan Tapi masih sayangnya, ntar dulu nih gue garis bawain. Tapi sayangnya ketika kalau kita nanya, lu Travis banget sih. Mereka kayak malu-malu mengakui, enggak kok, gue ini. Padahal, sering banget nih. Gue tahu banget Travis gitu. Maksudnya gue bukan kenal Sobi ya, enggak. Kita tuh nontonin mereka tuh bukan setahun 2 tahun. Iya. Bukan cuman 10 video klip. Banyak. Jadi ya udah meet aja, gue ngikutin dia gitu. Kayak temen gue ada, dia pernah ketemu langsung nih Travis Barker di salah satu negara di luar sana. Dia ngomong kalau gue in drum, ya gue dia. Gue salut tuh Temen orang lo itu gitu. main apaan lo? Drum. Oh, drummer dia. Dia punya band nih, gue sekarang ngomongin namanya Paperbox ya. Paperbox jadul anjing. Iya dia Tahu. Nah Doi salah satu drummer namanya Paperbox gitu. Nah ketemu langsung dengan semua member Blink ya. Jadi kayak Mark dia ketemu, Matt Skiba ketemu, terus Travis juga ketemu, ngobrol, foto bareng gitu. Nanti kapan-kapan mungkin kita ada part 2 ya. Boleh. Ada dia juga ngobrol gitu. Jadi Yang gue suka dari dia berani mengakui diri dia gini, kalau gue duduk di belakang drum, ya gue Travis Barker. Gue suka itu sih, karena menurut gue gini, lu sebagai artis dan seniman, lu punya influencer gitu. Misalnya ada salah satu sosok yang lu jadiin influencer, terus lu berani mengakui, menurut gue tuh ya lo wise lah kayak gitu. Tapi ada beberapa orang, maksud gue yang punya nama di Jakarta gitu, kalau ditanya gitu, lo gaya lo Travis banget sih. Enggak, ini gaya gue suka aja gini. Tapi sebenarnya dari ujung rambut sampai ujung sepatu sama gitu. Sama Dan kita banget. tahu itu gayanya bukan lu banget, bukan Iya. lu yang bikin gitu, si orang ini gitu. Itu sih. Boleh disebutin namanya nih? Jangan. Oh, jangan. Sorry bang. Siapa tahu kan ada temen lu nonton. Nah, karena kayak tadi gue bilang, kita tuh
kayak gue pribadi ya gitu. Gue tuh dengerin lagu kan sering banget ya dari zaman dulu, karena kan kita kan era-eranya ini kan tape, radio ya. TV, MTV kan dulu kan luas banget ya. Jadi lu ngerasain emang? Ngerasain. MTV? SD gue ngerasain. Lagi zaman di global ya? SMP udah nggak ada. Jadi semua musik itu kita tahu gitu, dan kita ngeliat video klip itu kan nggak cuma 1, 2, 3, 4 gitu, banyak gitu, dan gayanya mereka gitu, dan kita tahu itu gayanya mereka sampai kapanpun itu. Tuh. Ya udah, ntar next time kita ngobrol sama teman lo itu kali. Pasti next time. Ayub, pasti sih Blink ini tuh menurut gua nih Hampir semua band di Indonesia influence ke dia. khususnya apalagi yang punk. Ya. Nggak punk juga. Yang pop juga banyak. Iya. Gitu. Peter Pan dulu, Reja. Iya. Drama dari Peter Pan yang dulu. Makanya gue bilang hampir Ini semua. influence Travis pasti nih, yakin. dan gua. mereka pernah bawain kan, mereka tuh pernah manggung di Bandung kan. Dulu kan Peter Pan itu nggak salah dulu band cafe ya. Terus mereka tuh sempat main di salah satu cafe di Bandung. Mereka tuh bawainnya All the Small Thing kan. Dan kan dia Ungu juga bawain itu. Serius lu? Ungu bawain All the Small Thing man. Emang ya? Oh, goblok Iya, sih. makanya Gue gua baru bilang. tahu gue. Ungu kan, Indonesia bikin Ungu. band karena kan dia cuma ini. Jadi dia aliran pop, nyari duit. Oh, Kalau udah gitu. iya, kalau dia balik lagi ke misalkan hampir bikin semua genrenya punk, enggak laku juga kan musik punk di Indonesia. Tapi masanya ungu mah. Ungu beneran. Nanti kapan-kapan gue sharing linknya biar kalian lihat di Instastory gue. Yoi. Oke deh, pokoknya gitu aja ya. Pokoknya gue cuman pengen, emang kangen aja sih sama masa-masa bling-bling di zaman era gue waktu SMP ya kan. Mungkin dari masing-masing dari kita semua nih merindukan lah. Istilahnya kita mau ngebahas soal kayak begitu kan. Punya Pokoknya- momen terbaik lah ya. Iya. SMP tuh grow up-nya Blink tuh 2001, 2002 tuh parah malah. Ngaceng banget sih emang sih. Iya bener. Itu nggak menutup kemungkinan tuh. Emang beruntungnya gue kenal Blink. Dikenalin sama temen gue. Kalau gue nggak kenal, gue juga nggak akan tahu. Sama sih. Oke lah, gitu aja. Thank you ya, Luis, Kems. Thank Pokoknya you. nanti balik lagi, mungkin nanti selanjutnya akan ngobrol sama temennya Kemal nih, salah satu narasumber yang benar-benar udah ketemu Blink langsung nih. Di mana sih, Mal? Kalau nggak salah di Jerman nih, kalau nggak salah. Di Jerman Tahun waktu berapa anjing? belum lama kayaknya 2 tahun lalu, kalau nggak salah 2 tahun. Soalnya udah di eranya Matt, jadi belum lama. Oh, udah Udah skiba. Udah skiba gitu. Dan dia tuh bener-bener kayak yang gue ngejar banget gitu. Maksudnya dia sampai bawa tasnya dia yang penuh baju-baju dia tuh kayak ketemu gitu, dan Dia dia traveling tuh ya sono ya. sampai dia dapet 30 menit di backstage ngobrol bareng sama Blink. Waduh, Wah, gila. goblok, gua mah nge-treat gua. Sampai Gila, dia jelas. ngomong gini, gue nangis sih gue pas meluk Travis gitu-gitu. Dia meluk Mark, dia bilang Mark itu humble banget gitu. Asli goblok. Ya itu sih itu. Nanti kapan-kapan Ayub gue ajak ngobrol ya. Siap. Ya. Oke, pokoknya gitu aja. Nanti sampai ketemu lagi. Stay safe dan cheers out. Terima kasih sudah menonton obrolan kita yang nggak penting ini dan sangat tidak berfaedah. Tapi semoga menghibur teman-teman juga. Dan gak usah komen, apalagi subscribe karena nggak penting. Thank you. Fuck you. Fuck you. Fucking motherfucker.